Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini, guys. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Itu meliputi pertambangan. Di situ kita punya emas, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Itu di satu sektor aja. Belum di kehutanan, pertanian, perkebunan, apalagi di potensi lautnya. Makanya nggak salah kalau Indonesia disebut sebagai tanah surga. Karena semuanya ada, teman-teman. Nah, harusnya dengan kekayaan yang sangat luar biasa itu, warga Indonesia, masyarakatnya hidup dalam keadaan sejahtera. Ya, menurut Mahfud MD aja, kalau sumber daya alam dikelola dengan baik, apalagi praktek korupsi di sektor pertambangan dihilangkan, ya, warga negara Indonesia, Anda-Anda sekalian per kepala ya, itu berpotensi mendapatkan 20 juta per bulan tanpa ngapa-ngapain. Itu dari pertambangan aja, guys, belum yang lain. Namun selama ini kekayaannya hanya dinikmati oleh segelintir orang saja akibat korupsi. Bahkan Indonesia disebut sebagai negara terkorup se-ASEAN. Ayo. Jadi berita penangkapan-penangkapan koruptor di media-media sekarang itu seolah menjadi hal yang lumrah, hal yang biasa karena memang setiap hari terjadi. Ya, karena memang belum ada hukum yang memberatkan koruptor ya. Makanya setiap tahunnya bukannya tambah berkurang tapi tambah banyak, teman-teman. Di sini aku mau jelasin ke kalian apa yang akan terjadi kalau Indonesia bebas dari korupsi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Apa yang terjadi jika Indonesia bebas dari korupsi? Yang pertama, anggaran tidak akan bocor. Sebagaimana yang kalian ketahui, pemerintah setiap tahunnya mengelola ribuan triliun melalui APBN yang dihasilkan dari pajak, sumber daya alam, dan juga BUMN atau sumber-sumber pendapatan yang lain. Tujuannya untuk memajukan Indonesia, untuk menyejahterakan rakyat. Tapi kalau dananya dipotong, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan, maka tidak akan maksimal. Contoh, ada daerah mendapatkan 50 miliar dari pusat. Dana ini harusnya digunakan untuk jalan, untuk pendidikan, untuk kesehatan, tapi dikorupsinya 30 miliar, tersisa 20 miliar. Maka yang terjadi biasanya jalanan cepat rusak. Bukan karena kendaraan berat atau karena hujan, tapi aspalnya memang dibuat lebih tipis. Material yang digunakan material berkualitas rendah. Kalau dananya dikorupsi, bantuan sosial tidak merata. Kalau dananya dikorupsi, sekolah-sekolah yang rusak dibiarkan bertahun-tahun. Tapi teman-teman, kalau dananya tidak dikorupsi, dananya benar-benar dialokasikan untuk rakyat, banyak sekolah-sekolah didirikan, puskesmas-puskesmas memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Ya, daerah-daerah berkembang, jadi rakyat membayar pajak benar-benar kembali lagi kepada rakyat. Yang kedua, infrastruktur yang berkualitas. Itu yang terjadi kalau semisal Indonesia bebas dari korupsi. Kalian pasti pernah lihat jalanan yang baru saja diperbaiki, setelah beberapa bulan kemudian rusak lagi. Kadang itu bukan karena hujan dan juga kendaraan berat, tapi karena dikorupsi. Ya memang, guys, biaya untuk pembuatan jalan, pembuatan jembatan, dan juga bendungan itu memang memakan biaya yang besar. Tapi kalau semisal dananya dikorupsi, infrastruktur yang harusnya memiliki kualitas yang bagus justru dibuat ala kadarnya, yang penting laporannya selesai. Biasanya modus yang sering dilakukan oleh koruptor yaitu mengurangi kualitas material. Contoh nih, kalau semisal ada proyek jalan yang membutuhkan ketebalan aspal tertentu, tapi karena ingin untung akhirnya aspalnya dibuat lebih tipis, bahan-bahannya menggunakan bahan yang berkualitas rendah. Dari luar tampaknya sama, tapi kekuatannya berbeda, teman-teman. Yang rugi siapa? Yang rugi ya rakyat, yang rugi ya kita-kita ini. Yang kedua, biasanya markup anggaran. Yang biasanya hanya membutuhkan 10 miliar, akhirnya di markup menjadi 30 miliar. Yang rugi ya rakyat, negara juga harus membayar lebih mahal untuk kualitas yang sama, bahkan kualitas yang lebih buruk. Tapi kalau semisal tanpa korupsi, jalanannya lebih awet, tahan bisa sampai puluhan tahun, jembatannya lebih aman, bendungannya lebih kuat, dan juga anggaran pembangunan bisa digunakan untuk proyek-proyek baru.
ya, bukan memperbaiki proyek yang lama, teman-teman. Yang ketiga, pendidikan melonjak dan naik kelas. Itu yang terjadi kalau Indonesia bebas dari korupsi. Tahun 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu, Kaisar tidak bertanya berapa banyak pasukan yang tersisa, tapi seberapa banyak guru yang tersisa. Itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan kepada generasi muda. Jadi Jepang tidak hanya bisa dibangun dengan kekuatan militer saja, tapi harus dibangun kembali melalui pendidikan. Dan lihatlah Jepang sekarang, negara maju guys. Sebenarnya setiap tahun pemerintah Indonesia sudah mengucurkan dana yang sangat besar di sektor pendidikan, teman-teman. Di antaranya untuk bangun sekolah, untuk bayar guru, untuk beasiswa, dan juga untuk fasilitas-fasilitas belajar yang lebih lengkap. Tapi karena dananya dikorupsi, maka manfaatnya tidak akan maksimal. Akhirnya, banyak sekolah-sekolah rusak yang dibiarkan bertahun-tahun, dan juga banyak nih beasiswa-beasiswa yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya untuk membantu siswa yang berprestasi dan juga kurang mampu. Karena dikorupsi, akhirnya banyak siswa-siswa yang terancam putus sekolah gara-gara biaya. Dan juga nih ya, di kesejahteraan gurunya masih banyak banget guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi tetap mendapatkan upah yang minim banget. Coba bayangin guys, kalau misal nggak ada korupsi, pasti lebih banyak sekolah yang berkualitas, ya kan? Bahkan di daerah-daerah terpencil bisa memiliki fasilitas-fasilitas yang nggak kalah dengan yang ada di kota. Kalau misal nggak ada korupsi, beasiswa lebih luas. Akhirnya banyak siswa berbakat yang bisa melanjutkan pendidikannya sampai tuntas. Dan juga kalau misal nggak ada korupsi, anak-anak di kota dan juga anak-anak yang ada di pelosok sama-sama memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan, teman-teman. Negara-negara lain seperti Singapura, Finlandia, Jepang, Korsel, mereka menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, teman-teman. Akhirnya yang terjadi, ekonomi mereka berkembang pesat. Teknologi mereka juga berkembang, produktivitas masyarakatnya juga meningkat, dan juga daya saing negaranya juga ikutan meningkat. Dan masih banyak lagi negara-negara lain yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Contohnya negara Finlandia yang tadi. Jadi di negara ini terkenal dengan sistem tanpa ujian nasional dan juga beban PR. Di sana, guru-guru itu dianggap sebagai profesi yang bergengsi setara dokter kalau di sini, teman-teman. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang lebih baik. Itu yang terjadi kalau Indonesia bebas dari korupsi. Guys, tidak peduli seberapa besar negara, tapi kalau masyarakatnya sakit-sakitan, maka produktivitas menurun, kualitas hidup juga menurun. Makanya pemerintah juga menganggarkan dana yang sangat besar di sektor kesehatan untuk membangun rumah sakit, membangun puskesmas, untuk pengadaan alat-alat kesehatan, dan juga untuk pengadaan obat-obat yang lebih lengkap, teman-teman. Tapi kalau dananya dikorupsi, ya, layanan rumah sakit tidak akan maksimal. Dari segi pengadaan alat-alat kesehatannya tidak lengkap, dari segi pengadaan obat-obatannya juga berkurang, teman-teman. Pembangunan puskesmas, pembangunan rumah sakit, terutama di daerah-daerah pelosok, itu juga akan terlambat. Seperti yang sudah kalian ketahui, layanan rumah sakit di Indonesia itu belum sepenuhnya merata, guys. Fasilitas-fasilitas yang lengkap hanya ditemukan di kota-kota besar. Sedangkan untuk di daerah terpencil, di daerah pelosok, masalahnya dari dulu sama. Kadang nggak ada dokter, dan juga terkadang nih nggak ada puskesmas di situ. Akhirnya masyarakat yang ada di pelosok harus merelakan menempuh berpuluh-puluh kilometer hanya untuk berobat. Yang rugi siapa? Yang rugi ya rakyat, teman-teman. Coba bayangin, kalau nggak ada korupsi terutama di sektor kesehatan, rumah sakit akan lebih lengkap, alat-alatnya juga lebih modern, puskesmas juga lebih merata, lebih banyak bahkan di daerah-daerah pelosok. Dan juga pelayanan pastinya lebih cepat, teman-teman. Akan banyak nyawa yang terselamatkan kalau fasilitasnya meningkat. Nah, itu yang akan terjadi kalau Indonesia bebas dari korupsi. Yang kelima, pajak lebih efektif. Itu yang terjadi kalau semisal Indonesia bebas dari korupsi. Guys, kita semua sebenarnya menyumbang untuk pembangunan negara. Apapun yang kita beli makanan, beli pakaian, bayar ini itu, beli kendaraan, semuanya ada pajaknya. Dan pajak adalah pendapatan terbesar negara, bukan sumber daya alam ya. Meskipun kekayaan
Indonesia sumber daya alamnya luar biasa, tapi penghasilan terbesar itu dari pajak. Nah, pajak yang terkumpul ini untuk membangun negara, untuk membangun infrastruktur, ya untuk memajukan Indonesia lah. Tapi kalau semisal dananya dikorupsi, pembangunan tidak akan maksimal, dan yang paling bahaya, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ikutan menurun, teman-teman. Akhirnya ya, kepatuhan bayar pajak juga menurun. Bahkan nih ada ajakan untuk stop bayar pajak. Kenapa? Karena masyarakat sudah bosan, teman-teman. Masyarakat sudah bosan bayar pajak mahal-mahal, tapi tidak ada feedbacknya, tidak ada hasilnya. Ya kan, coba bayangin kalau semisal tidak ada korupsi, maka pembangunan lebih cepat, fasilitas publik lebih baik, tentunya masyarakat kepercayaannya terhadap pemerintah pasti lebih meningkat. Itu kalau misal tidak ada korupsi. Yang terakhir, Indonesia bisa jadi negara maju lebih cepat. Itu yang terjadi kalau semisal Indonesia bebas dari korupsi, teman-teman. Guys, negara baru bisa dibilang maju kalau ekonominya pesat, teknologi dan infrastrukturnya juga maju, seperti Amerika, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan lain sebagainya. Hal itu baru bisa dicapai kalau SDM-nya berkualitas. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, pendidikannya juga harus berkualitas, infrastrukturnya juga berkualitas, layanan kesehatannya juga berkualitas, pendapatan masyarakatnya dibuat meningkat, dan pastinya hukum tidak boleh dibeli. Nah, menariknya, semua hal tersebut rentan banget dikorupsi, teman-teman. Ya, asal kalian tahu ya guys ya. Indonesia sebenarnya punya modal yang sangat besar. Selain penduduknya besar, sumber daya alamnya juga melimpah. Tapi karena dari awal sudah salah pengelolaan, korupsi juga merajalela. Bahkan sampai saat ini belum ada hukuman yang pas untuk para koruptor, teman-teman. Akhirnya kemajuan yang harusnya bisa dicapai selama 10 tahun, akhirnya baru bisa dicapai selama 30 tahun sampai 40 tahun. Itu pun kalau ada kemajuan, teman-teman ya. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya terus berharap ya, semoga Indonesia menemukan pemimpin yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat, yang bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Karena sayang banget ya, Indonesia yang dijuluki sebagai tanah surga, yang menyimpan banyak banget kekayaan alam, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Akhirnya dari dulu sampai sekarang Indonesia tetap menjadi negara berkembang, teman-teman. Ya, jadi gitu ya. Oke, gitu aja dari saya, teman-teman. Itu semua yang terjadi kalau Indonesia bebas dari korupsi. Kalau semisal kalian ada tambahan, silahkan di komen aja di sini, teman-teman. Semoga kalian suka ya. Saya Muhammad Abdul Fakih. Akhir dari saya, semoga kalian suka, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.